Kalian pasti pernah denger kan, gak kenal maka tak sayang. Gak familiar, maka juga gak bisa nyaman. Nah, ini juga ada hubungannya loh sama bahasa Inggris. Kalau kalian gak familiar sama bahasa Inggris, gimana kalian bisa nyaman sama bahasa Inggris? Dan gimana bisa kalian bisa suka sama pelajaran bahasa Inggris sendiri? Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih apa yang pernah aku lakuin biar aku bisa suka sama bahasa Inggris. Stay tune ya. Hai, greetings, everything is possible with English. Halo, kembali lagi dengan saya Fatika di dalam kanal YouTube ini, Postlist Possible English. Nah, di sini aku mau membahas nih, pasti kalian tahu kan, waktu sekolah atau masih SD, SMP, SMA, atau mungkin sekarang juga kalian tuh ngerasa kayak bahasa Inggris tuh ngebosenin, bahasa Inggris tuh nggak suka, atau nggak suka bahasa Inggris. Pasti pernah lah setidaknya, karena aku juga gitu. Waktu SD aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, SMP, SMA apalagi tuh, karena dulu aku nggak suka bahasa Inggris, karena bahasa Inggris tuh kayak rumit ya, tenses bahasanya ini terus ya. Nah, tapi kok sekarang aku bisa sih suka sama bahasa Inggris, walaupun sebenarnya nggak yang jago-jago banget. Nih, aku kasih tahu alasannya ya, cara biar kamu bisa nyaman dan kemudian suka sama bahasa Inggris itu sendiri. Yuk dengerin. Jadi nih teman-teman, aku mau cerita juga dari pengalaman pribadi waktu aku sendiri sama waktu pernah magang. Dulu aku pernah magang di sekolah. Jadi nih, kebanyakan siswa sekolah atau orang lah nggak begitu suka bahasa Inggris tuh karena bahasa Inggris itu bahasa asing gitu. Jadi ada dua, bahasa Inggris tuh sebagai bahasa kedua dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, kalau di Indonesia sendiri bahasa Inggris itu bahasa asing, bukan bahasa kedua. Maksudnya jadi gini, bahasa asing itu adalah bahasa yang kita tuh nggak begitu familiar gitu. Jadi misalnya dipelajarin tapi lebih ke arah belajar karena itu bahasa asing. Kalau misalnya jawabanku salah, tolong dikasih tahu ya. Nah, ini yang kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Contohnya gini, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua itu adalah karena di suatu negara bahasa Inggris itu juga dipakai selain bahasa nasional mereka. Contohnya kayak misalnya di Malaysia. Di Malaysia itu banyak orang bisa bahasa Inggris karena memang orang-orang di sana itu selain bicara pakai bahasa Melayu, mereka tuh juga udah terbiasa pakai bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris itu bukan bahasa asing bagi mereka, tapi bahasa kedua mereka. Nah, yang berhubungan di sini adalah asing. Asing itu berarti nggak kenal. Inilah yang membuat kita itu nggak begitu kenal, merasa asing dengan bahasa Inggris, yang dimana kita juga ngerasa nggak deket, nggak nyaman. Gimana bisa suka coba kalau seperti itu? Gimana cara kamu suka dengan bahasa Inggris kan? Oke, caranya tuh adalah jangan anggap bahasa Inggris itu untuk belajar. Ya, kalau kamu itu mindsetnya aku harus bisa belajar bahasa Inggris, itu malah kesannya kayak membawa tekanan gak sih? Karena dibawa belajar, sedangkan kita semua tahu kadang belajar itu males. Aku juga ngerasa seperti itu. Tapi kalau kamu belajar bahasa Inggris tapi nggak nganggap itu sebagai belajar, itu bisa. Gimana caranya? Yaitu anggap aja bahasa Inggris itu belajar tapi nggak belajar. Maksudnya, kalau mau bisa kenal dengan bahasa Inggris, bisa lebih familiar, itu kamu anggap aja kamu memfamiliarkan diri, mengenalkan diri dengan bahasa Inggris tanpa dengan mindset belajar. Contohnya seperti ini, kalian pasti ada yang suka main game, atau kalian suka baca komik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka main game, aku dulu suka banget main game, banyak banget, dari Hay Day, terus kayak game membangun kota kayak SimCity, terus aku juga main semacam otome game
yang dulu-dulu waktu aku SMA, itulah yang membuat aku mulai suka dengan bahasa Inggris itu sendiri. Karena apa? Karena aku nganggapnya main bukan belajar. Karena kita main, nah di game-game itu kan pasti ada storyline bahasa Inggrisnya kan. Sebenarnya kalian juga bisa sih ubah settingan bahasanya menjadi bahasa Indonesia, tapi jangan ya, kalau kalian mau belajar bahasa Inggris lebih baik stay gunain bahasa Inggris. Misalnya kalian nggak ngerti pun itu bahasa apa sih, ya nggak apa-apa, dibaca aja. Storyline-nya jangan di skip, dibaca aja. Kalian kan pasti nanti di kayak game, terus komik gitu kan pasti ada gambarnya. Jadi kalian tuh bisa lebih mudah mengerti, oh ini konteksnya ngapain gitu. Itu apa hubungannya sama kenal gitu. Contohnya gini, kalau kalian main game atau sering baca novel, walaupun cuman paling sejam sehari ya, tapi kalau kalian lakuin itu dengan rutin, nanti kan lama-lama familiar. Kayak contohnya gini, kamu ketemu orang baru yang pertama nggak kenal, tapi tuh lama-lama kenalan dikit-dikit, ternyata setelah 3 tahun malah jadi temen deket. Ya bisa gitu, sama kayak bahasa Inggris. Kalian itu mindsetnya belajar bahasa Inggris itu dari dibawa fun. Jadi kamu tuh kalau mau kenal bahasa Inggris, bawaannya harus fun dulu biar kalian bisa nyaman. Karena kalau udah nyaman, udah terbiasa, udah familiar, kalian bisa suka nanti sama bahasa Inggris. Contohnya yaitu main game sama baca komik. Nah kalau baca komik diusahain pakai yang bahasa Inggris ya. Kalian bisa cari di internet, atau misalnya baca novel berbahasa Inggris. Kalau misalnya masih susah, kalian bisa baca buku-buku dongeng-dongeng folklore apa-apa yang pakai bahasa Inggris gitu, latihan. Susah dibawa kayak aduh harus belajar kayak gitu, enggak. Casual aja, kalian pengen main, aku pengen main game, pasti kalian adalah game di HP kalian atau komik yang kalian suka. Coba kalian baca pakai bahasa Inggris, diusahain difamiliarkan dulu ya. Kalian ini hasilnya nggak akan langsung jago bahasa Inggris tuh, enggak. Ini tuh kayak lebih ke arah membuat kamu familiar dan nyaman dengan bahasa Inggris. Karena nih, kalau semakin kamu familiar dengan bahasa Inggris, kamu nanti bisa jadi suka. Kalau misalnya kalian udah suka sama bahasa Inggris, kalian ada motivasi untuk bisa lebih mengerti tentang bahasa Inggris, seluk-beluknya tuh gimana gitu. Nah oke teman-teman, aku mau ngikutin satu kali lagi kalau cara untuk membuat kamu familiar dengan bahasa Inggris tuh bukan cara yang instan ya. Butuh waktu agar kamu bisa familiar dengan bahasa Inggris. Dan kalau kamu nggak rutin ngelakuin kegiatan tersebut, misalnya baca-baca itu sama main game yang dimana kamu tuh ingat tujuan main game tapi jangan di skip, intinya seperti itu ya. Itu nggak akan buat kamu langsung bisa jago bahasa Inggris, enggak. Karena itu tuh ibaratnya seperti investasi itu kan dikit-dikit gitu kan, nggak langsung ya hasilnya gede gitu. Investasi dikit-dikit, investasi waktumu, investasi sedikit untuk kayak mempelajari bahasa Inggris dari game atau membaca, kebiasaan membacamu itu ya, intinya baca. Dan itu butuh waktu lama, gak yang buat kamu langsung jago gitu, enggak. Dan itu cuman cara untuk sebatas buat kamu suka sama Inggris. Oke, udah ada yang cobain ini belum? Kalau ada yang belum nyobain nih, jangan lupa mulai asah kebiasaan kamu buat baca bacaan bahasa Inggris. Baca bahasa Inggris itu nggak harus yang textbook tebel gitu, nggak. Ya baca bahasa Inggris aja, game, artikel yang kamu suka, terus sosial media yang berbahasa Inggris, terus komik berbahasa Inggris, game kayak otome game kalau kalian suka, nggak apa-apa. Yang penting storyline-nya itu bahasa Inggrisnya jangan pernah di skip, dibaca terus. Oke, kayaknya dari tadi aku nekanin kata baca terus tanpa di skip ya. Udah itu. Teman-teman, itu tadi pembahasan video tentang cara agar kamu suka dengan bahasa Inggris.
Nah, mohon maaf mungkin kalau misalnya ada yang kurang srek atau beda pendapat sama punya aku, karena ini memang aku ngobrol ini karena berdasarkan pengalaman pribadi. Semoga video ini bisa jadi referensi kamu untuk bisa lebih suka bahasa Inggris ya, supaya ada motivasi atau keinginan untuk bisa lebih familiar dengan bahasa Inggris. Sekian dulu dari saya. Greetings, everything is possible with English. Bye, see you next time.